obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity. Jelang bertemu skuad Garuda, Kapten Filipina puji sepak bola Indonesia. Skuad Garuda wajib waspada, dua pemain Filipina masuk daftar top skor. 2023 jadi penentuan nasib Sintayong bersama dengan timnas Indonesia. Jelang bertemu skuad Garuda, Kapten Filipina puji sepak bola Indonesia. Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila, di mana tim asuhan Sintayong butuh minimal hasil imbang untuk memastikan tiket ke semifinal Piala AFF 2022. Srok mengatakan dua melawan timnas Indonesia akan terasa berat bagi Filipina, terlebih setelah The Ascals kalah 0-4 dari Thailand di pertandingan terakhir dan sudah dipastikan akan tersingkir. Selain itu, gelandang 36 tahun tersebut juga tidak memungkiri timnas Indonesia sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dan punya kecintaan luar biasa terhadap sepak bola. Pelatih Filipina tak sungkan puji timnas Indonesia. Filipina akan menjamu timnas Indonesia pada laga pamungkas babak penyisihan grup A Piala AFF 2022 nanti. Pelatih Filipina Joseph Ferre tidak malu-malu melontarkan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia jelang pertemuan tersebut. Ferre menganggap skuad Garuda adalah salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Tak hanya sekali, Ferre menyanjung timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Spanyol itu juga mengkategorikan Indonesia sebagai salah satu calon juara pada ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara sebelum Piala AFF 2022 berlangsung. Mano Polking dikritik soal susunan pemain lawan Indonesia. Pelatih Thailand Mano Polking mendapatkan banyak kritikan saat laga melawan Indonesia di Piala AFF 2022 pada Kamis kemarin. Netizen Thailand menganggap susunan pemain yang dibawa Polking membuat tim mereka kesulitan di laga tersebut. Polking dikritik karena tidak memainkan salah satu penyerang terbaik mereka, Adisa Kraesorn, sejak menit awal. Padahal banyak publik Thailand yang menunggu aksi Kraesorn yang tampil baik ketika berhadapan dengan Indonesia di final Piala AFF 2020. Tak hanya di awal jalannya laga, publik Thailand juga menyayangkan keputusan Mano Polking dalam rotasi pemain. Polking dinilai salah dalam memutuskan pemain yang masuk di babak kedua. Bukti sudah terkumpul, Federasi Thailand laporkan aksi tak terpuji fans timnas Indonesia. Beberapa bukti perilaku tak bertanggung jawab supporter pun sudah terkumpul. Untuk itu, Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT akan langsung melaporkan tingkah tak bermoral fans timnas Indonesia kepada Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Selain itu, FAT juga akan melayangkan surat protes resmi ke AFF. Kondisi terbaru Egy Maulana Fikri jelang lawan Filipina. Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri memang sempat ditarik keluar karena kesakitan cedera saat menghadapi Thailand dalam laga lanjutan Piala AFF 2022. Bahkan saat keluar lapangan, Egy Maulana Fikri sampai dibantu oleh tim medis kanan kiri. Sementara itu, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto memastikan bahwa Egy Maulana Fikri dalam keadaan fit kondisinya. Menurutnya tidak ada masalah cedera yang serius yang dialami oleh Egy. Ia pun dipastikan bisa tampil memperkuat timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Rizal Memorial Manila pada Januari mendatang. Skuad Garuda wajib waspada, dua pemain Filipina masuk daftar top skor. Timnas Indonesia dituntut untuk mencetak banyak gol saat bertandang ke markas Filipina, tapi lawan bisa menjadi ancaman. Pasalnya, ada dua pemain yang diprediksi akan menyulitkan skuad Garuda. Dua pemain tersebut yakni Kenshiro Daniels dan Sebastian Rasmussen. Kenshiro sudah mencetak 3 gol dan namanya masuk dalam top scorer sementara. Sementara itu, satu pemain lain yakni Rasmussen baru saja mengkoleksi 2 gol di Piala AFF 2022. Memang jika melihat performa Filipina, tim lawan cukup produktif mencetak gol, di mana mereka telah sukses mencetak 7 gol dari 3 laga. Rekor pertemuan dengan Filipina, skuad Garuda lebih mentereng. Filipina menjadi lawan terakhir timnas Indonesia sebelum memastikan diri lolos ke semifinal Piala AFF 2022 meski tanpa status juara grup. Fokus anak asuh Sintayong saat ini hanya perlu memainkan laga melawan Filipina dengan sebaik mungkin dan meraih kemenangan tentunya. Menang dengan skor besar adalah keuntungan tersendiri yang bisa menjadikan skuad Garuda keluar sebagai juara grup A Piala AFF 2022. Menilik riwayat pertemuan, timnas Indonesia memiliki catatan manis saat berhadapan dengan Filipina meski tak semua berakhir bahagia. Di mana sepanjang pertemuan kedua timnas Indonesia tercatat bersua dengan Filipina sebanyak 7 kali sejak 2010. Hasilnya skuad Garuda menang 3 kali, seri 3 kali, dan kalah sekali dengan skor yang cukup telak. Opsi pengganti Jordi Amat saat bersua dengan Filipina.
Karena akumulasi kartu kuning, Jordi Amat dipastikan absen saat laga timnas Indonesia melawan Filipina. Skuad Garuda sendiri memiliki beberapa opsi bek yang bisa dimainkan pada laga melawan Filipina nanti. Dari 23 nama yang didaftarkan, terdapat 7 bek yang masuk dalam daftar pemain. Namun yang berposisi sebagai bek tengah murni hanya ada 4 nama, termasuk Jordi Amat. 3 lainnya yakni ada nama Fakhrudin Arianto, Rizky Ridho, hingga Hansa Muyama. Ada juga alternatif 1 nama yang bisa mengisi posisi bek tengah yakni Rahmat Irianto. Sejatinya ia berposisi sebagai gelandang, tetapi ia bisa diplot menjadi bek tengah. Sejauh ini Rizky Ridho dan Hansa Muyama bermain cukup baik. Kedua pemain pernah dipasang menjadi starter kala Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam dan berpeluang kembali dipasangkan saat bertemu dengan Filipina. Sintayong juga bisa memasang duet Fakhrudin Arianto dan Hansa Muyama jika ingin mengutamakan pengalaman bermain. Vietnam berpeluang jadi lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Nasib timnas Indonesia kini bergantung pada pertandingan melawan Filipina dan hasil laga Thailand versus Kamboja. Andai Thailand menang, maka kemenangan atau imbang yang diraih skuad Garuda hanya membuat mereka lolos dengan status runner-up. Dengan demikian, Vietnam berpeluang untuk menjadi lawan timnas Indonesia setelah berhasil ditahan imbang Singapura 0-0 di laga lanjutan grup B Piala AFF 2022 pada Jumat kemarin. Kendati demikian, timnas Indonesia juga masih memiliki peluang untuk lolos dengan status juara grup. Sebab timnas Indonesia dan Thailand yang kini berada di puncak klasemen grup A sejatinya sama-sama memiliki 7 poin. Andai saja timnas Indonesia mampu menang di laga pamungkas kontra Filipina dan di laga lainnya, Kamboja mampu membuat Thailand tak bisa memetik kemenangan, maka juara grup A akan menjadi milik pasukan Sintayong. Asnawi favorit di polling pemain terbaik laga keempat Piala AFF 2022. Asnawi kini unggul jauh meninggalkan para nominasi lainnya dalam polling pemain terbaik matchday keempat atau laga keempat Piala AFF 2022. Dari data AFF hingga Sabtu 31 Desember pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Asnawi sudah mengantongi 2.706 suara atau 85,09%. Asnawi masuk dalam kandidat pemain terbaik laga keempat karena AFF menilai pemain asal Makassar ini merupakan pemain kunci timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Bikin geleng-geleng, oknum supporter timnas Indonesia kembali berulah. Oknum supporter timnas Indonesia kembali berulah usai laga skuad Garuda kontra Thailand. Kali ini rebut dan injak bendera negara lawan. Tak ayal kejadian ini menjadi konsumsi publik Thailand dan menjadi pemberitaan media ternama negeri seribu pagoda itu. Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT juga dikabarkan telah mengambil tindakan dengan mengirim surat ke Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF. Sekretaris Jenderal FAT Patit Supapong mengatakan bahwa pihaknya juga mengumpulkan banyak foto sebagai bukti. Sementara itu menurutnya menghargai upaya kepolisian Indonesia untuk menindak oknum supporter tersebut. Tapi ia mengatakan itu masih belum cukup. Sempat diremehkan, Keisuke Honda jadi aktor penting di balik performa api Kamboja. Penampilan luar biasa timnas Kamboja di Piala AFF 2022 tidak terlepas dari peran besar pelatih Keisuke Honda. Sebagai pemain, mantan punggawa timnas Jepang itu telah memperkuat banyak klub mulai dari raksasa Italia hingga tim semenjana di Eropa. Namun, mungkin keputusan karirnya yang paling aneh adalah ketika ia setuju untuk mengelola timnas Kamboja pada 2018. Setelah mengambil peran tersebut, Honda bertekad untuk membantu Kamboja memiliki gaya permainan yang jelas. Awalnya banyak orang Kamboja yang menilai keputusan Honda hanyalah bagian dari aksi untuk mendongkrak popularitas. Para kritikus juga mempertanyakan apakah Honda dapat memberikan waktu dan tenaga untuk kemajuan Kamboja sambil mengejar karir bermainnya. Namun buah dari eksperimennya tersebut kini mulai terlihat pada edisi 2022 melalui performa apik Sieng Chantia dan kawan-kawan. Bukan hanya taktik di dalam lapangan, Honda juga memberikan pengaruhnya terhadap pemain dari sisi lain. 2023 jadi penentuan nasib Sintayong bersama dengan timnas Indonesia. Kontrak Sintayong bersama dengan PSSI akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sebelum tragedi Kanjuruhan terjadi pada Oktober 2022, Ketum PSSI Muhammad Iriawan sempat mengungkapkan rencana memperpanjang kontrak Sintayong. Oleh karena itulah 2023 akan menjadi tahun penentu nasib Sintayong. Secara tren hingga saat ini, Sintayong masih pantas mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Siapapun yang akan memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia ini nantinya. Namun nasib Sintayong bisa berubah drastis jika gagal di 3 turnamen besar dan penting di 2023. Di antaranya adalah Piala Asia U20 2023, Piala Dunia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Di antara ketiga turnamen itu, Piala Dunia U20 2023 dipastikan menjadi yang paling disorot. Pasalnya, turnamen akan digelar di Indonesia dan sejak awal Piala Dunia U20 2023 merupakan prioritas pekerjaan dari Sintayong.